Jadi kebetulan saya sendiri kan memang lumayan aktif di lingkungan. Yang pertama kemarin kita yang menjadi kekhawatiran kami dan keraton itu kan di Sleman untuk masalah lingkungan karena kerusakan lingkungan yang terjadi karena ada oknum-oknum tambang yang akhirnya merusak lingkungan. Kebetulan keraton itu memang concern di masalah lingkungan, cuman kemarin memang ada beberapa hal yang COVID dan lain-lain akhirnya agak terhambat. Nah, kemarin sebagaimana kita tahu kan Jogja punya pengalaman sampah yang akhirnya terus terjadi terus gitu. Nah, kemarin akhirnya setelah kita sedikit banyak mengerjakan yang di lingkungan yang di Merapi, kita bergeser sekarang juga ke masalah pengelolaan sampah. Nah, kami di sini kebetulan dari teman-teman Gus Hari ya, sama Pak Lurah dan Pak Camat, tadi juga didampingi Pak Bupati juga. Kami ingin belajar lah bagaimana sebenarnya Jogja ini bisa mengelola sampah gitu, dan bagaimana ke depan yang di sini bisa dikembangkan atau bahkan diduplikasi di bahkan di kabupaten lain atau mungkin di kelurahan-kelurahan dan kecamatan yang lain di Jogja gitu, sehingga problem sampah ini tidak terus-menerus terjadi pengulangan gitu. Kebetulan saya juga ngajak teman-teman komunitas lingkungan dari Pager Merapi untuk belajar ke sini lah istilahnya, nanya sama yang beliau-beliau ini yang ahli-ahli di sini, bagaimana ini terus bisa menjadi sebuah kemasukan untuk desa. Karena kan mungkin kan pengelolaan sampah ini kan bukan sesuatu yang populer ya di masyarakat. Makanya tadi juga Pak Lurah juga sempat cerita untuk menjaring SDM pun agak kesusahan karena mungkin anak-anak sekarang kan mungkin lebih nyarinya yang lebih trendy lah kerjaannya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sampah ini dari segi pemasukan juga oke dan menyelesaikan masalah gitu. Kalau semuanya beralih ke teknologi semua, nggak akan ada yang mengelola sampah gitu. Nah, ini kita pengen gimana caranya kita belajar di sini, semoga kesadaran besok teman-teman ini kan akhirnya teman-teman dari yang saya ajak ke sini nanti bisa menyebarluaskan ke teman-teman yang lain. Akhirnya mereka punya perubahan mindset karena sampah ini kan memang harus dipilah ya dari awal. Kalau dari awal nggak dipilah, akhirnya bebannya ini di unit usaha pengelola sampahnya ini harus memilah lagi gitu. Nah, ini kan harus ada kesadaran masyarakat seperti tadi yang disampaikan Pak Bupati, Pak Halim. Perubahan mindset ini harus dari rumah tangga dulu ini. Nah, ini yang harapannya semoga besok ini ke depan lah. Ini PR panjang kita semua ya untuk kesadaran sampah, karena tradisi kita masih yang penting simple, kita membuang sampah segampangnya gitu. Padahal ini menjadi unit usaha yang bagus gitu. Dan besok ke depan harus ada perubahan juga soal bagaimana orang melihat soal pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah kan orang selalu melihat oh pasti kotor, pasti bau gitu. Nah, teman-teman di sini itu bisa membuat environment yang tertata, walaupun ini awalan tapi sudah sangat bagus sekali tertata, ini bagian itu, dan ke depan kan ketika sanitasi dan higienis tempatnya ini tertata kan orang akan makin melihat oh ternyata pengelolaan sampah tidak semestinya dan tidak seterusnya kotor gitu, dan bisa bersih juga. Nah, ini kan harapannya bisa menjadi solusi untuk tempat-tempat lain dan secara makro solusi untuk Jogja mengelola sampahnya. Itu makanya yang menjadi motivasi kami, kenapa kami kok setelah yang lingkungan di Sleman Utara, akhirnya kami juga belajar juga ke sampah. Karena sebenarnya banyak juga komunitas yang peduli dengan lingkungan, tapi mungkin tidak tahu dari mana enaknya mengawalinya gitu. Nah, saya di sini berusaha untuk mencari tahu, semoga ini bisa kita duplikasi nanti ke depannya di berbagai tempat, apakah ya di Bantul semakin banyak atau mungkin di Sleman mungkin. Dan tadi Pak Lurah dan Pak Panemu juga nyampaikan besok di sini akan dikembangkan. Kebetulan juga sepertinya tanah yang dipakai juga tanah Kabupaten Dalem, di mana nanti keraton bisa menyupport itu untuk masalah dari segi perizinan dan lain-lain kan, karena toh ini juga untuk warga masyarakat dan enaknya di sini kan jauh dari mana-mana, jadi tidak ada dampak sosial gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kan harus kita perhatikan untuk teman-teman yang awam untuk pengelolaan sampah. Kadang dampak sosial tadi dari segi bau dan hygiene itu kan perlu diperhatikan. Nah, ini yang kita pengen belajar juga gitu. Siapa tahu ke depan di kota lah mungkin atau di
Sleman bisa kita duplikasi gitu. Lebih gitu. Ya ini kan gini loh, kita ini kan terus-menerus ingin memperbaiki konsep pengelolaan sampah secara komprehensif di Kabupaten Bantul, yang tujuan akhirnya adalah sampah itu terpilah sehingga tidak terjadi lagi tumpukan sampah di piungan. Piungan itu menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman, namanya sanitary landfill. Sanitary landfill itu ya hanya ditumpuk, diratakan, ditumpuk lagi, ya akibatnya ya menggunung begitu. Apakah semua wilayah di Bantul akan kita jadikan tempat buangan seperti itu? Ya, kan nggak mungkin. Maka kita coba pecah dengan cara mendukung bumdes-bumdes, kelurahan-kelurahan untuk membuat pengolahan sampah sendiri. Kalau setiap kelurahan itu bisa menyelesaikan sampah sendiri, sampah selesai di desa, maka piungan tutup bagi warga Bantul. Ya. Nah, tetapi yang kita lihat, kita saksikan di Gua Sari ini masih ada peluang untuk penyempurnaan. Ya, misalnya dari pemilahan yang dilakukan secara manual itu, ya, kita kan mendapatkan barang-barang bernilai, botol plastik, kertas, kemudian bahan organik, ya kan? Bahan organik bisa untuk pakan maggot, maggot dijual dapat duit. Tetapi yang residu yang lalu dibakar itu juga pembakarannya belum sempurna. Karena untuk mencari mesin yang pembakarannya sempurna ini kan investasinya besar. Jadi kita harus terus berpikir untuk menuju kesempurnaan. Ini sudah luar biasa. Gua Sari ini salah satu kelurahan yang mampu mengelola sampah di Gua Sari dan selesai di desa. Ini tidak keluar kemana-mana. Setidaknya target pertama itu tercapai. Memang Bantul Bersama itu, Bantul Bersih Sampah tahun 2025, itu target pertamanya adalah sampah selesai di desa, sampah tidak keluar di desa. Dan Gua Sari sudah mencapai ini. Tetapi kita lihat masih perlu penyempurnaan gitu ya. Nah, kemudian apakah Gua Sari ini bisa mengampu kelurahan-kelurahan sekelilingnya? Nah, ini akan kita kaji, atau kelurahan itu mau membuat seperti Gua Sari. Maka kajiannya adalah visibility, kelayakan ekonominya. Kalau setiap kelurahan itu membuat sendiri-sendiri dan investasinya besar-besar semua, tentu ini juga kurang layak. Lebih baik kita dorong Gua Sari ini untuk memperbesar kapasitasnya, pasti lebih efisien. Sementara yang Triwijadi Sendang Sari setornya di sini. Berarti sistem komunal per. Iya, ini DLH kan sudah, DLH mana? DLH kan sudah melakukan kajian Kabupaten Bantul. 75 ini akan dibuat klaster-klaster. Klaster-klaster pengelolaan sampah. Kenapa klaster? Ya untuk mencapai skala ekonomi. Ini kan bisnis. Harus untung dong ya. Bumdes harus untung, bisa harus untung, kemudian ada setoran PADS dengan bisnis pengolahan sampah.